maka aku berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Jadi bukan nggak punya masalah, tapi setiap akan menghadapi persoalan diringankan oleh Allah. Bisa akan-akan nggak punya masalah. Bahkan mengirimkan rizki pada sisi yang tidak dia duga. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Iman, hal-hal yang bila dikerjakan bisa menguatkan iman kita, sekaligus menjadi pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau di bahasan hadis ini terdapat dalam kepribadian kita, maka ini menunjukkan iman kita diduga kuat di situ. Jika kemudian ada pembahasan yang dilanggar di sini, maka ini menunjukkan iman pemiliknya sedang mengalami persoalan, ada masalah dan bagaimana memperbaikinya. Itu yang coba kita kaji. Saya insya Allah hari ini menepati janji saya untuk mengopi setiap materi yang kita bahas. Ya, tadi saya sempat minta, alhamdulillah staf dikopikan. Seperti saya janjikan, saya mungkin tidak bisa kopi semua karena tak tahu juga berapa yang bisa hadir, ya. Karena itu saya sampaikan di pertemuan lalu, masih ingat? Tidak. Saya akan kopikan sejumlah yang saya bisa kopikan. Nanti kalau ada yang tidak terdapat terbagi pada saat itu, cukup Anda foto dengan handphonenya masing-masing. Ya, foto dengan Ustadz bisa. Kenapa foto materi kajian nggak bisa, gitu kan? Selfie bisa. Kenapa sel kitab tidak bisa, kan? Ya, jadi nanti yang tak dapat terbagi foto saja. Jadi nanti di situ bisa saling mempelajari. Insya Allah sama materinya, tidak ada beda. Dan yang saya copy masih asli, masih berbahasa Arab. Tidak saya coret-coret, tidak saya terjemahkan, dan tidak saya berikan apapun ke sini. Supaya nanti Anda pun insya Allah bisa belajar langsung. Kalau Anda ingin berikan catatan, bisa Anda berikan sendiri masing-masing. Jelas ya? Jadi ini materinya masih virgin, ya. Tinggal nanti kita bahas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman, bab masih dalam pembahasan iman, babul muslim, bab al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kalau sudah dapat nanti bisa disimak, kalau belum dapat diikuti bahasan yang saya sampaikan. Bab al-muslimu. Di sini tidak ditulis babul muslimi. Ya, tapi ditulis bab al-muslimu. Jelas? Tidak. Saya jelaskan. Saya ingin bahas setiap bagian diksi kalimatnya supaya saya ingin paham, ya, apa yang kita bahas kita paham. Saya tidak cenderung mengarahkan kepada hafalan tapi tidak paham apa yang dihafalkan. Dan ini menjadi kebiasaan sebagian orang Islam sekarang. Saya contohkan begini, sedikit ya, saya kembalikan kepada apa yang sering saya ulang-ulang untuk mengingatkan dan menyadarkan kita semua termasuk saya pribadi. Begini, kenapa bagian ibadah ilmunya disebut fiqih? Kan ada 3 ilmu nanti kan? Akidah, ya kan? Ilmunya tauhid atau bahkan dengan namanya akidah. Kedua ibadah, syariat, ilmunya disebut fiqih. Ketiga akhlak. Nah, saya fokus nih kepada ibadah dulu karena ini yang kita kerjakan tiap hari. Kalau akidah kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim. Akidahnya apa? Islam. Akhlak tampilan keseharian kita berupa perilaku. Tapi ibadah itu kan diantara yang paling penting hubungan pokok kita dengan Allah. Konteksnya ada di ibadah kita kerjakan setiap hari. Contohnya apa diantaranya? Salat kan? Salat kan bagian ibadah kan? Tiap hari kita kerjakan. Puasa bagian ibadah. Baca Quran bagian ibadah. Baik, ilmu pada ibadah ini ilmunya disebut fiqih. Apa itu fiqih? Secara bahasa artinya al-fahmu, paham, mengerti. Kenapa ilmunya disebut fiqih? Tidak disendirikan ilmu. Belum pernah lihat kan ada buku namanya ilmu salat? Tidak ada kan? Yang ada fiqih salat. Belum pernah dengar kan ada buku namanya ilmu zakat? Yang ada fikih zakat, fikih haji, fikih umrah. Kenapa disebut fiqih? Ada isyarat di situ supaya tidak sekedar dipelajari tapi dipahami apa yang dipelajari itu. Jadi kalau kita ingin sholat, belajar dulu keterangan tentang sholat. Ilmu-ilmu tentang sholat disebut fiqih untuk mendorong kita bukan sekedar menghafalkannya tapi memahami apa yang dibaca itu. Dengan pemahaman itu baru dipraktikkan. Karena itulah perintah sholat ketika disebutkan dalam Al-Quran itu dibuka dengan kata tilawah. Perintahnya disebut dengan utslu.
Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Itu sebelum muncul kata wa aqimis shalah dan tunaikan olehmu salat dengan benar, diawali dengan kalimat utslu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Dari kata tilawah. Tilawah punya 3 arti, beda dengan qiraah. Ada iqra, ada utslu, itu beda. Wahyu pertama iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah wahyu turun, kemudian datang perintah ibadah, berubah jadi utslu. Kata tilawah. Iqra secara bahasa hanya punya 1 arti. Ya, apa itu? Membaca yang tertulis tapi tanpa tuntutan untuk memahaminya. Asalnya itu. Atau ada yang menambahkan menghadirkan yang diingat kalau kita punya ingatan. Ya, jadi membaca ma huwa maktubun fis sudur atau istihdaru ma huwa maktubun fis sudur. Menghadirkan apa yang diingat atau membaca apa yang tertulis tanpa ingat kewajiban atau tanpa tuntutan untuk memahaminya. Baik, sedangkan kalau muncul kata utslu tilawah, itu punya 3 arti. Artinya baca, pahami, dan amalkan apa yang telah dipahami itu. Kenapa wahyu pertama turun menggunakan iqra bukan utslu? Karena Nabi Muhammad itu ummi, jangankan paham, baca aja nggak bisa. Jadi kalau kalimat pertamanya utslu, ada yang keliru di situ. Karena itu diksi Al-Quran begitu sempurnanya. Karena Allah langsung yang berfirman, bukan manusia yang berkata, maka sesuai dengan konteks pada saat itu. Iqra ya Muhammad, kata Jibril, baca. Maka dijawab oleh Nabi, ma'ana biqari, jangankan paham, baca pun saya nggak bisa. Ma'ana biqari, sampai 3 kali dipeluk oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi laki-laki, turun kalimat sempurna, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca. Jangan berpikir kamu nggak pernah sekolah. Jangan berpikir kamu nggak pernah punya guru yang mengajarkan kamu baca. Lakukan bacaan ini karena Allah yang mencipta kamu saja begitu mudah. Membuat manusia itu kompleks, lebih sulit dibandingkan membaca. Bagi Allah sangat mudah, apalagi menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Ayat ini ingin memberikan pesan menggunakan rumus ulumul Quran, bab tentang asbabun nuzul. Kaidahnya berbunyi begini: al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Paham? Tidak. Baik. Hukum itu kalau ingin disimpulkan, ambil berdasarkan keumuman lafadznya sehingga menjadi hukum sekalipun sebabnya dikhususkan untuk orang tertentu. Ayat ini turun kepada Nabi khusus, tapi lafadznya berlaku umum. Makanya kata para ulama tafsir bersepakat mereka, ayat ini ingin mengajarkan pada setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Anda mengerjakan semua urusan karena Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun urusan itu. Kaidah ini sangat bertalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kemudahan bagi setiap kita. Itu ada di pertengahan Quran surah kedua Al-Baqarah di tengah ayat 185. Di situ ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untukmu mudah, tapi kapan itu jadi mudah untukmu? Kalau Anda mengerjakan karena Allah, Anda bekerja karena pimpinan, Anda dekat dengan pimpinan, maka akses Anda ke pimpinan jadi mudah. Sekarang Anda kerjakan semua karena Allah dan Anda dekat dengan Allah, maka apa yang tidak mudah bagi Allah? Karena itu, membangun kedekatan dengan Allah disebut takwa. Karena itulah ketika Allah menyebut orang semakin meningkatkan takwa, maka akan dimudahkan hidupnya. Itu yang dimaksud di akhir ayat kedua di Quran surah 65. Disambung ke ayat ketiganya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu membangun kedekatan dengan Allah dengan meningkatkan takwa, maka aku berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Jadi bukan nggak punya masalah, tapi setiap akan menghadapi persoalan diringankan oleh Allah. Seakan-akan nggak punya masalah. Itu yang sering dibahasakan dengan memberikan solusi pada setiap problem yang terjadi. Bahkan mengirimkan rizki pada sisi yang tidak dia duga. Jalan takwa itu disebut ibadah. Karena itu setiap kita mengerjakan ibadah seringkali bersanding dengan kalimat takwa. Contoh kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat 2, sambungkan ke 3 dan 4. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Jadi kita menunaikan salat itu untuk membangun hubungan dengan Allah supaya jadi orang takwa. Anda puasa Senin, Kamis, sekarang Kamis Anda puasa. Apa tujuan puasa itu? Membangun kedekatan dengan Allah, takwa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang beriman, baik dekat, menengah ataupun sedang jauh sekarang.
Ya-nya nida, nidaun lil qarib mutawassit wal ba'id. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada taukid, hanya tanbih. Paham? Tidak. Ya, ayyun taukid untuk menguatkan, ha tanbih mengingatkan. Alladzina ismun mausulun yadullu 'alal jam'ul jam'iyyah, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Memanggil semua kalangan tanpa jeda, tanpa batas. Jadi Allah panggil gini, hei semua orang yang punya iman tanpa kecuali. Baik itu tua, muda, kecil, besar, dewasa, dan seterusnya tanpa batasan. Kaya, cukup, nggak ada batas di situ. Semuanya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Aku kuatkan, aku ingatkan pada kalian semua, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Silahkan kerjakan puasa, bahkan aku wajibkan di bulan Ramadan seperti orang dulu pernah menunaikannya. Untuk apa semua itu? La'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Apa itu takwa? Usaha membangun kedekatan dengan Allah, bentuknya ibadah. Nah, ilmu untuk menjadikan kita benar ibadah disebut fikih namanya. Fikih itu paham. Makanya ketika akan ibadah, kalau ingin nikmat salatnya, khusyuk, enak, maka kalimat Qur'annya berubah dari iqra jadi utslu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Quran surah 29 ayat 45. Sebelum salat, kata Allah, kamu baca dulu. Tapi jangan sekedar dibaca, pahami yang dibaca. Supaya merasakan kenikmatannya. Tiap hari kita baca Allahu Akbar, paham gak dengan yang dibaca? Kita baca Allahumma ba'id atau Allahu Akbar kabira, ngerti gak dengan yang diungkapkan? Jangan-jangan selama ini sujud nggak paham yang dibaca, ruku nggak ngerti yang diungkapkan, berdebat pada persoalan yang tidak banyak esensinya. Debat kunut itu tidak, kunut tidak, kunut tidak. Dua-duanya ada yang kunut, ada yang tidak, tapi nggak sholat subuh keduanya akhirnya. Tidak esensial. Ya? Nah, sementara baik yang kunut atau tidak, nggak ngerti yang dibaca dalam sholat, ya bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kita? Maka itu yang dimaksudkan, itulah fiqh namanya. Ya, karena itu ketika Nabi mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu saat beliau masa dini belajar agama, maka kalimatnya sangat populer. Kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, mohon pahamkan ia semua urusan dalam persoalan agama dan ajarkan ia tentang ta'wil, memahami sesuatu yang sulit kadang-kadang untuk diberikan penjelasan. Itu yang dimaksud turunan Quran surah ke-9 ayat 122. Baik, kedengaran yang di luar? Oh tidak, Masya Allah. Tidak, tapi bisa jawab, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, cuma di Kelapa Gading. Tidak, tapi bisa jawab, kedengaran. Alhamdulillah. Sekarang kedengaran? Alhamdulillah. Baik. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua. Baik, teruskan. Jadi ini standarnya. Jadi begitu turun ayat belajar, itu menggunakan kalimat fiqh. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Ada fiqh di situ. Ya, karena itu insya Allah kita coba mulai bab ini dan kita ambil kalimat fiqhnya untuk lebih konsentrasi pada pemahaman, tidak sekedar menghafalkannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya tuliskan dulu supaya yang belum dapat atau belum sampai kertas itu nanti kita bisa menyimak sama-sama. Ibu kelihatan ini? Kelihatan ya, terserah. Ya, belum saya tulis sudah kelihatan. Alhamdulillah. Bab al-muslim. Ya. Bab di kitabnya tertulis begini, al-muslimu. Ya, man salim al-muslimun. Salim al-muslimun. Ya, min lisani, ada min, ada man, itu beda ya. Saya tuliskan di sini. Min lisanihi wa yadihi. Lisanihi wa yadihi. Fokus sini. Saya ingin terangkan sedikit dasar kaidahnya. Ini kalau tulisannya begini, bambu. Ya? Bukan babun ya. Ini hilang nunnya.
Seharusnya konsistensinya begini. Babul muslimi, bukan muslim. Rumus cepatnya begini. Kalau ada dua kalimat disatukan, kalimat pertama hilang harakatnya, maka kalimat keduanya itu harakatnya kasrah. Di kaidah bahasa Arab disebut mudhaf ilaih. Jelas? Baik. Kalau di sininya tetap dhammah ini, maka ini artinya dua kalimat terpisah, tidak disatukan. Ya, ada sesuatu yang dihilangkan untuk meringankan bacaan. Apa yang dihilangkan ini? Biasanya kalimat hadza. Hadza bisa di depan, bisa di akhir. Bab hadza. Hadza. Ini artinya. Atau hadza babun. Kalau di sininya tanwin, dhamma. Maka di sini titik dua, cuma di sini tidak dihilangkan untuk mengetes kita bisa kaidah atau tidak. Jadi kalau di ilmu nahwu ada ininya hilang, ininya tetap ada harakat dhamma, maka ini adalah dua kalimat yang terpisah. Babu hadza, bab ini ya akan menerangkan hadis yang pokoknya ini. Jelas? Tapi kalau disambungkan kalimat babul muslimi, ini langsung menunjuk pada topiknya. Topik tentang orang Islam yang benar itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya sehingga orang lain selamat dari ketajaman lisan dan tangannya. Paham sampai sini? Nah, Al-Imam Al-Bukhari, perhatikan, karena beliau pun paham tentang bahasa, mengerti di fiqih dan sangat ahli di bidang hadis, maka beliau memilih untuk menjadikan ini dua kalimat dan bukan menyatukannya. Ini menunjukkan ada kepakaran di dalamnya. Beliau katakan bab hadanya dibuang. Bab ini yang akan saya tuliskan ini, hadis yang akan saya sampaikan sekarang, kata beliau, akan berisi topik berikut. Jelas di sini? Baik, ini menunjukkan kepakaran dari bidang bahasa dan hadis. Sebab kalau beliau satukan babul muslimi, maka itu akan jadi pembicaraan topik saja. Saya akan bicara tentang bab ini selesai. Tapi ketika beliau menyebutkan babun hada, bab hadis yang akan saya sampaikan ini menunjukkan bukan beliau yang menyampaikan, ada sosok yang saya dapatkan informasinya, saya akan sampaikan sekarang. Jelas? Kalau kalimatnya disatukan, seakan-akan kalimatnya dari beliau. Ya, saya akan menerangkan tentang bab begini. Tapi ketika dipisah jadi dua kalimat, beliau ingin menegaskan, informasi ini bukan datang dari diri saya pribadi. Tapi saya merangkum keterangan sampai tersambung kepada Nabi SAW tentang topik yang akan kita bahas ini. Jelas? Baik. Yuk kita bahas. Kalau sudah paham, kita masuk kepada intinya. Bab al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pembahasan bagian dari iman, artinya kembalikan ke pemahaman awal. Kalau ada orang yang menyalahi ketentuan ini, maka imannya sedang bermasalah. Walaupun dia mengaku mukmin. Tapi kalau ada orang yang membiasakan mengamalkan turunan dari ini menunjukkan imannya kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Like and subscribe.